Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini, tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang memberi kuasa, dan kasih dan ketertiban. Saudaraku, rasa takut adalah sesuatu yang kita semua alami sebagai manusia. Ketika menghadapi tantangan, ketidakpastian, atau bahkan ancaman, seringkali kita merasakan rasa takut yang datang menghampiri. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki janji Allah yang menyatakan bahwa Dia tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Sebaliknya, Dia memberikan roh yang memberi kuasa, kasih, dan ketertiban. Yang pertama, mengandalkan Allah sepenuhnya. Dalam perjalanan hidup ini, kita akan menghadapi berbagai situasi yang menakutkan. Namun, ketika kita mengandalkan Allah sepenuhnya, rasa takut itu akan berkurang. Ketika kita menyadari bahwa Allah adalah Sang Penguasa segala sesuatu, dan Dia ada bersama kita, tidak ada yang perlu ditakuti. Saat kita menaruh kepercayaan penuh padanya, Ia akan memberikan keberanian yang luar biasa untuk menghadapi segala hal. Yang kedua, menanamkan firman Allah dalam hati. Firman Allah adalah senjata yang kuat untuk melawan rasa takut. Ketika kita mengenal dan menginternalisasi firman-Nya, kita akan menemukan janji-janjinya yang memberikan kekuatan dan ketenangan di tengah-tengah kecemasan. Saat menghadapi rasa takut, ingatlah bahwa Allah telah berfirman dalam Yosua 1 ayat 9, Aku tidak akan meninggalkan engkau, dan tidak akan membiarkan engkau tenggelam dalam ketakutan. Yang ketiga, doa dan ketaatan. Doa adalah jembatan antara kita dengan Allah. Ketika kita datang kepadanya dalam doa dan mengutarakan ketakutan dan kekhawatiran kita, Dia akan mendengarkan dan menguatkan hati kita. Selain itu, hidup dalam ketaatan kepadanya juga akan membawa kedamaian dan kepercayaan bahwa Allah akan mengarahkan langkah-langkah kita. Saudaraku, bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berenang. Ketika ia pertama kali melihat air yang dalam dan mengalami rasa takut, sang ayah datang mendekat dan berkata, "Jangan takut, anakku, aku akan selalu di sampingmu. Aku akan mengajarimu dan melindungimu." Dengan keyakinan sepenuhnya pada sang ayah, anak itu melawan rasa takutnya dan belajar berenang dengan penuh keberanian. Demikian pula, ketika kita mengandalkan Allah sepenuhnya, kita dapat melawan rasa takut kita dan menghadapi hidup dengan keberanian yang datang darinya. Saudaraku, melawan rasa takut bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi dengan iman, pengharapan, dan kasih Allah, kita dapat mengatasi segala ketakutan. Kita tidak perlu berjalan sendiri, karena Allah senantiasa bersama kita. Jadi, mari kita berpegang teguh pada janji-Nya, dan melangkah maju dengan keberanian, karena Dia adalah sumber kekuatan kita.
Saudaraku, marilah kita hadapi ketakutan dengan keberanian, mempercayai bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Ketika kita meletakkan segala perasaan cemas di hadapannya, dan mempercayakan hidup kita dalam tangannya, Dia akan memimpin kita melalui setiap rintangan, dan membimbing kita menuju kedamaian dan harapan yang sejati. Jadilah pribadi yang berani, bukan karena ketiadaan ketakutan, tetapi karena keyakinan akan kehadiran Allah yang tak tergoyahkan dalam hidup kita. Biarkan cerminan keberanian kita menjadi terang bagi orang di sekitar kita, mengajak mereka untuk melihat keajaiban yang terjadi ketika kita melepaskan rasa takut, dan percaya sepenuhnya pada Allah. Sebagai anak-anak Allah, marilah kita hidup dalam kemenangan atas rasa takut, dan menjadi saksi kasih-Nya di dunia ini. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.